Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Lailatul Fadla. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai cairan dan elektrolit. Yuk langsung aja ke video berikutnya. Air dan cairan tubuh. Air atau cairan tubuh merupakan komponen utama tubuh. Jika kita perhatikan, mata kita selalu basah. Itu dikarenakan adanya cairan yang selalu melapisi dan mengisinya, yakni sebanyak 95%. Sedangkan di dalam darah terdapat sebanyak 94%. Kemudian di organ lain seperti jantung terdiri dari 75%. Di paru-paru 83%, bahkan pada tulang yang kering dan padat pun berisi air sebanyak 31%. Jika dijumlahkan, setidaknya 55-56% tubuh ini berisi cairan. Adapun fungsi air bagi tubuh kita, yang pertama membentuk sel-sel baru, memelihara serta mengganti sel-sel yang telah rusak. Yang kedua, membantu membersihkan sistem tubuh dari racun dan limbah-limbah melalui pembuangan urin. Yang ketiga, sebagai katalisator dalam metabolisme tubuh. Yang keempat, sebagai pelumas bagi sendi-sendi. Yang kelima, menstabilkan suhu tubuh. Yang keenam, meredam benturan bagi organ vital. Yang ketujuh, melarutkan dan membawa nutrisi-nutrisi, oksigen, serta hormon ke seluruh sel tubuh yang membutuhkan. Lalu, mengapa ya kita masih membutuhkan air? Padahal tubuh kita kan sudah memiliki sangat banyak air. Hal ini dikarenakan setiap harinya tubuh kita kehilangan 2-3 liter air yang dikeluarkan melalui keringat, urin, dan sisa pencernaan. Belum lagi kalau kita sedang flu dan bersin. Bahkan ketika kita bernapas pun akan mengeluarkan uap air. Nah, karena itu, agar organ-organ kita tetap dapat bekerja dengan maksimal, maka cairan yang keluar harus diganti. Coba deh teman bayangkan, jika tubuh kita selama 3-4 hari terus-menerus tidak mendapatkan asupan cairan, maka apa yang akan terjadi? Ini akan mengakibatkan dehidrasi. Organ-organ akan berhenti bekerja, bahkan otak sekalipun. Dehidrasi merupakan kondisi di mana jumlah cairan yang keluar dari tubuh lebih banyak dari jumlah cairan yang masuk. Adapun gejalanya yaitu merasa pusing, sakit kepala, mulut, bibir, dan mata terasa kering, buang air kecil dengan intensitas yang jarang, kurang energi, serta kelelahan. Untuk pencegahannya, dapat dilakukan dengan memastikan bahwa asupan cairan selalu tercukupi. Asupan yang dianjurkan adalah 8 gelas berukuran 230 ml atau sekitar 2 liter setiap harinya. Namun, hal ini juga tergantung dari usia, jenis kelamin, asupan lain, serta ada atau tidaknya penyakit tertentu. Kemudian ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan air putih setiap hari. Yang pertama, cobalah untuk membiasakan minum air putih setiap waktu makan atau setelah mengkonsumsi cemilan. Yang kedua, sediakan gelas atau botol berisi air minum di meja atau tas yang Anda bawa saat aktivitas setiap hari. Dengan demikian, Anda akan teringat untuk mengkonsumsinya. Kemudian yang ketiga, Anda bisa menambahkan rasa pada air putih agar terasa lebih enak. Salah satunya menambahkan irisan buah-buahan, seperti pada minuman infused water. Jika kita minum terlalu banyak air, juga bisa mengakibatkan intoksikasi air. Intoksikasi air atau dalam istilah populer disebut juga sebagai keracunan air adalah kondisi di mana ketika jumlah air dalam tubuh berlebih sehingga menimbulkan ketidakseimbangan elektrolit yang berujung pada terjadinya hiponatremia atau penurunan drastis konsentrasi natrium serum darah. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan gangguan fungsi ginjal dan gangguan fisik lainnya seperti syok, kejang, koma, bahkan kematian. Adapun gejalanya yang dialami oleh seseorang intoksikasi air adalah mual, kemudian disusul dengan lemas, kembung, serta kram otot. Lalu, siapa saja yang bisa mengalami intoksikasi air? Yang pertama, pasien skizofrenia yang berisiko mengalami ketidakseimbangan mental. Yang kedua,
bayi berumur 6 bulan ke bawah karena diberi susu formula terlalu encer atau diberi terlalu banyak air minum dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, atlet endurance karena minum banyak air putih dalam waktu yang singkat. Kemudian untuk pencegahannya, yang pertama, pada bayi cukup diberi ASI atau susu formula tanpa tambahan air. Yang kedua, pada atlet bisa meminum air putih atau meminum isotonik secukupnya dan secara bertahap. Yang ketiga, kalau pada orang biasa, cara pencegahannya cukup dengan mematuhi anjuran minum air pada pedoman gizi seimbang, yaitu kurang lebih sebanyak 8-10 gelas per harinya. Selain itu, jangan juga menahan-nahan kalau ingin buang air kecil atau besar. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, dan Allah juga tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Maka dari itu, mari kita penuhi asupan cairan tubuh kita sesuai yang telah dianjurkan, yaitu sekitar 8-10 gelas, tidak kurang dan tidak pula terlalu berlebih-lebihan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.